وبركاته. الحمد لله المنان الذي خلق الإنسان وعلمه مما لم يعلم، ونصلي ونسلم على رسول الهدى سيد الخلق والأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali apa-apa yang terangkum di dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai beliau, yang kita junjung tinggi dengan salawat dan salam yang kita ucapkan setiap hari Jumat atau hari-hari yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu biha ashra." Siapa saja yang memberikan salawat kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Nabi yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan adat istiadat yang kita namakan sunnah. Sunnah ini ma'asyiral muslimin adalah, yang pertama adalah al-af'al al-jibiliyah. Sebelum saya masuk ke dalam buku Kaifa amalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan mereka, yakni dengan kaum muslimin, maka saya ingin terangkan yang pertama, bahasanya perbuatan Nabi SAW ada yang dikategorikan sebagai jibiliyah. Jibiliyah adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan-perbuatan ini masuk dalam kategori sunnah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Masuk dalam kategori tidak dilakukannya atau bukan sunnah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah kekhususanku. Seperti contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jibiliyah, perangai yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengannya. Seperti contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, seperti Nabi SAW makan, seperti contohnya Nabi SAW minum, seperti contohnya Nabi SAW tidur, seperti contohnya perbuatan-perbuatan yang lainnya yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ini perbuatan-perbuatan beliau. Yang dikatakan sunnah adalah apabila Nabi SAW berbuat di dalam perbuatan-perbuatan tersebut dan Nabi SAW mencontohkannya, Nabi SAW mengomentarinya, Nabi SAW memberikan peringatan terhadap perbuatan tersebut. Seperti contohnya di dalam masalah makan, Nabi SAW mengatakan, "La ya'kulanna ahadukum ta'amahu bishimalihi." Jangan kalian makan makanan kalian dengan tangan kirinya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi, karena syaitan itu makan dengan tangan kirinya.
Nah, ini artinya perbuatan jibiliyah, makan, minum yang ada keterangannya, yang ada perintahnya dari baginda Rasulullah SAW. Maka tidak boleh makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri, karena syaitan melakukan perbuatan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan adat istiadat setempat. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan baju gamis, itu sesuai dengan adat istiadat setempat. Maka apakah perbuatan Nabi SAW yang sesuai dengan adat istiadat setempat, yang pada waktu itu masyarakat Arab menggunakan jubah, masyarakat Arab menggunakan imamah atau sorban, kita mengikutinya? Nah, di sini tentunya keterangan sama dengan keterangan yang pertama, selama hal itu dicontohkan oleh Nabi SAW dan Nabi memerintahkannya, dan Nabi memujinya, dan Nabi merekomendasinya, maka perbuatan tersebut adalah sunnah. Seperti contoh, Nabi SAW mengatakan, ahabbu thiyab indi al-bayad, sebaik-baik pakaian yang aku cintai adalah pakaian warna putih. Ya. Jadi Nabi sebutkan di sana jenis pakaiannya, pakaian warna putih. Tapi Nabi SAW tidak jeniskan bentuk dan pakaian tersebut. Ya, kenapa? Kalau disebutkan bentuknya dan sebagainya, akan mungkin berselisihan dengan adat istiadat penduduk yang lainnya. Kemudian Nabi SAW juga pernah menyebutkan bagaimana pakaian seorang muslim, bagaimana pakaian seorang muslimah. Tetapi Nabi SAW tidak pernah menerangkan bentuk pakaian-pakaian tersebut. Oleh sebab itu, di dalam masalah berpakaian Islam sangat luas sekali. Islam menerangkan tentang adab, tata cara seorang berpakaian itu dengan keterangan-keterangan yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah Nabi SAW memiliki perbuatan-perbuatan khusus, yang mana perbuatan-perbuatan khusus ini adalah khusus untuk Nabi SAW. Seperti contohnya Nabi SAW menikahi lebih daripada 4 wanita, 4 istri. Ini kekhususan daripada Nabi SAW. Seperti contohnya Nabi SAW pernah menikahi seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW tanpa mahar dan lain sebagainya. Ini adalah kekhususan-kekhususan yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Dan apa yang khusus bagi Nabi SAW, umatnya tidak wajib, bahkan tidak sunnah untuk mengikutinya. Ya, karena Al-Quran datang untuk kita semua. Seperti contohnya ayat tentang berpoligami. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sana, berfirman dalam ayatnya, mathna au thulatha au ruba', 2, 3, paling terakhir adalah 4. Dan ini tidak berlaku kepada Nabi SAW, bukan Allah Subhanahu wa taala pilih kasih, tapi ini adalah jibiliyah, yakni perbuatan-perbuatan Nabi SAW yang dibedakan antara Nabi dengan manusia yang lainnya. Nabi SAW merupakan manusia yang paling sempurna. Dikatakan dalam sebuah hadis, adalah para nabi itu memiliki kekuatan berlebih 4 kali atau bahkan lebih daripada 4 kali daripada manusia biasa. Ketika dia sakit, maka rasa sakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi itu lebih daripada manusia biasa.
Hal itu pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir hidupnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit panas ketika menjelang akhir hayatnya dan keluar keringat yang besar-besar dari mukanya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Fa innal anbiya ashaddu bala'an 'alal ard." Sesungguhnya para nabi itu memiliki ujian yang lebih berat daripada manusia yang lainnya. Ini tidak mungkin berlaku kepada manusia yang lainnya. Ya. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih beliau menjadi seorang nabi? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakannya berbeda daripada manusia-manusia umumnya. Contoh yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendaki Gua Hira dalam waktu yang relatif singkat. Apakah manusia yang lain mampu mendaki gunung batu setinggi itu dalam waktu yang relatif singkat? Belum tentu. Ya, banyak jamaah haji yang datang di bulan haji, ya, baik Pakistan, Afghanistan atau negara-negara yang lainnya berusaha untuk mendaki gunung itu. Butuh waktu dari pagi hari ya untuk sampai ke sana. Dan itu begitu terjal bukit itu dan begitu penuh dengan batu-batu yang tajam. Saya membayangkan ketika saya berada di kaki gunung Gua Hira, bagaimana Nabi SAW bisa mendakinya dengan begitu cepat, bahkan setiap hari. Bahkan ketika itu Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, beliau selalu memanjat gua tersebut, gunung tersebut, dan memandang ke Ka'bah, melihat kenapa umatku menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, merenungi, dan beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang dinamakan agama Hanifiyah sebelum misi kerasulan itu datang kepadanya. Memandangi Ka'bah, melihat umatnya yang jatuh dalam peribadatan kepada berhala, yang jatuh menyembah Lata, Uzza dan Manat, dan Nabi SAW merenung sampai akhirnya Nabi SAW mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disitulah misi kerasulan itu terjadi. Kemudian juga bagaimana fisik Nabi SAW ketika hijrah. Ketika hijrah Nabi SAW menempuh jalur ke Madinah bukan seperti jalur manusia biasa. Ketika masyarakat umumnya, masyarakat Arab pada waktu itu melewati jalur A, maka Nabi SAW bersama Abu Bakar melewati jalur B. Jelas ketika seorang melewati jalur B yang tidak pernah dilewati oleh onta, kuda atau yang lainnya, maka jalur itu akan lebih berat bagi siapapun yang melaluinya. Dan Nabi SAW mampu menempuhnya. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sempat terhenti-henti mengikuti begitu hebatnya Nabi SAW berjalan dengan ontanya. Nabi SAW menuntun ontanya sampai akhirnya Nabi SAW sampai di suatu goa, dan Nabi SAW bersembunyi di sana karena beristirahat. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala dikatakan mengirimkan burung merpati dan laba-laba untuk menutupi goanya, sehingga goa itu seperti tidak pernah dimasuki oleh manusia. Cerita ini para ulama mengatakan ada yang melemahkannya dan juga ada yang mensahihkannya. Jadi gua yang pernah disinggahi oleh Nabi SAW ditutupi oleh sarang laba-laba. Ada yang mengatakan juga sarang burung yang sedang bertelur di sana. Sehingga ketika orang Quraisy sampai kepada gua tersebut, langsung masuk dalam logikanya tidak mungkin ada orang masuk ke sini. Kalau ada orang masuk ke sini, niscaya laba-laba, sarang laba-laba itu akan hancur atau burung itu akan terbang. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mampu berbuat apa saja. Mungkin Allah menutup pandangan orang-orang kafir Quraisy yang sedang mengejar Nabi SAW. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung merpati dan sarang laba-laba, Allah Maha Kuasa berbuat atas hambanya. Contohnya apa lagi?
Contohnya ketika peperangan Uhud. Ketika peperangan Uhud, Nabi SAW dilarikan oleh sahabat-sahabat yang mulia Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali di Gunung Uhud. Dan pasukan Khalid ibn Walid pada waktu itu yang belum masuk Islam mengejar Nabi SAW sampai mereka tidak bisa melihat di depannya itu ada gunung. Kemudian mereka balik lagi. Gunung itu sempat tergetar, sempat goncang seperti ini. Kemudian Nabi SAW menghentakkan kakinya. Uthbut ya Uhud, wahai gunung Uhud, diamlah. Sesungguhnya di atas engkau ada seorang Nabi dan 2 orang yang akan mati syahid. Menunjukkan gunung-gunung itu adalah makhluk hidup yang bisa berinteraksi dengan pijakan kaki manusia. Ya, karena beratnya manusia yang dipikul oleh gunung tadi, maka gunung itu bergetar. Gunung pun juga bisa memuntahkan isinya. Bosan dengan manusia yang ada di atasnya karena berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara, itu adalah muqaddimah bagaimana kita mensikapi ketika ada keterangan-keterangan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita katakan ini adalah yang diikuti oleh umatnya, yang diamalkan oleh umatnya, ini yang bukan. Ini yang dikatakan wajib, ini yang dikatakan sunnah, ini yang dikatakan mubah. Di sini ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, yang pertama kali saya menerangkan tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, berhubungan dengan istri-istrinya. Ini penting bagi kita semua karena kita adalah masyarakat yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Kita memiliki kewajiban pertama kepada istri kita, kepada anak kita. Maka disinilah kita belajar firman Allah Subhanahu wa taala Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri toladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa saja yang berharap bertemu dengan Allah, artinya orang-orang mukmin, wal yawmal akhir, dan berharap akan hari pembalasan. Wa dzakarallaha katsira, dan menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam zikirnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan banyak hal, dan yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita mengetahui rahasia-rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya. Ini yang paling penting. Karena di situ kita tahu rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang baik, mana yang jelek, yang pernah diterangkan kepada para istrinya sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid adalah seorang janda kaya raya yang pernah menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kekuasaannya, karena Khadijah ini adalah tuan tanah, pemilik daripada hektaran tanah yang ada di Mekah. Orang kafir Quraisy menyegani seorang wanita ini karena wanita ini merupakan seorang businessman atau businesswoman, seorang pedagang kaya raya yang mana perdagangannya tidak bisa dikalahkan oleh pedagang-pedagang yang lainnya. Ini adalah strategi pertama Rasulullah SAW ketika beliau dalam kelemahan. Ketika beliau dalam kelemahan, ketika kaumnya mencemoohkannya, menghinanya, diambillah istri Khadijah binti Khuwailid sebagai orang yang pertama bersama Rasulullah SAW, dan beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW sangat mencintai istrinya ini. Bahkan suatu ketika Nabi SAW ditinggalkan oleh Khadijah, selalu disebutkan nama Khadijah di depan Aisyah dengan kelebihan-kelebihannya.
selalu disebutkan ahlul jannah, ya, penduduk surga yang pernah dekat denganku, dan disebutkan sifat-sifatnya sampai Aisyah itu iri terhadap Khadijah yang pernah selalu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi SAW, Khadijah, Aisyah bintu Abu Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Hafsah bintu Umar, Hafsah anaknya Umar, Saudah, Zainab binti Jahash, kemudian Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, kemudian Ummu Habibah, kemudian Maimunah, kemudian Juwairiyah, kemudian Safiyah bintu Huyai. Semua istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam ada 3 golongan. Yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam menikahi janda. Yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam menikah dengan kabilah-kabilah yang diharapkan, dengan suku-suku yang diharapkan beliau bisa masuk Islam, yakni suku-suku tersebut bisa masuk Islam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menikahi anak-anak atau putri-putri daripada pejabat-pejabat yang ada di luar daripada Jazirah Arabia agar bisa diajak untuk masuk Islam. Hal yang sama, saudara-saudara, pernah dilakukan oleh pendiri kerajaan Saudi Arabia. Ketika dinasti Utsmaniyah itu mulai hancur, Turki mulai melemah di Jazirah Arabia, maka Jazirah Arabia itu disatukan kembali oleh Muhammad ibn Saud, pendiri kerajaan Saudi Arabia, dengan cara menikahi semua putri-putri daripada kabilah-kabilah tersebut. Tentunya yakni menikahi, ada istri yang ada sama beliau adalah 4. Tapi menikahi di sini adalah mengawininya, kemudian berada bersamanya sampai kerajaan Saudi Arabia itu bersatu kembali dari perpecahan peperangan kabilah atau suku-suku Arab pada waktu itu. Akhirnya terbentuklah kerajaan Saudi Arabia yang kedua sampai sekarang. Ini pernah dilakukan hal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggauli istri-istrinya dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah istri-istri kalian dengan al-ma'ruf. Apa itu al-ma'ruf? Al-ma'ruf artinya ma ahsana ilaihi syara', apa yang diajarkan oleh syariat agama Islam kepada kalian. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka istri-istri kalian dengan ma'ruf, dengan adat istiadat yang ma'ruf menurut syariat dan ma'ruf menurut masyarakat setempat. Ada 2. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pernah berbicara di dalam kitab Tafsir Qur'anul Azim tentang hukum menikahi wanita harus dengan kufunya, harus setaraf, sebanding, sederajat dengan orang yang menikahinya. Yakni pernah pada waktu itu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, Al-Quraisyiyina lil-Quraisyiyat. Orang-orang Quraisy itu mesti menikah dengan orang Quraisyiyat. Suku Quraisy menikah dengan Quraisy. Kenapa? Karena tabiat wanita Quraisy ini memimpin. Karena Nabi SAW pernah mengatakan al-umara'u minal Quraisy. Ya, leadership, orang yang memiliki bakat memimpin di Jazirah Arabia ini orang Quraisy. Jadi yang kuat dengan orang Quraisy ya orang Quraisy. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu,
Kalau kita mungkin sudah menikah atau anak-anak kita belum menikah, ini pertama kali. Pokok dasar kita menikahkan anak-anak kita seperti ini, kufu, sebanding, memiliki pemikiran yang sama, tidak timpang. Kita menikahkan suku ini dengan suku itu belum tentu cocok dengan adat istiadatnya, maka jangan. Karena hakikat daripada pernikahan itu adalah al-baqa, tetap, bukan al-furqah, bukan cerai. Naudzubillah min dzalik. Maka ini dasar kita menikahkan anak-anak kita seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu pergaulilah istri-istri kalian dengan ma'ruf, yakni dengan apa yang diperbolehkan oleh syariat dan apa yang diperbolehkan oleh adat istiadat. Selama adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat. Seperti contohnya, apa contoh Ustadz adat istiadat yang bersimpangan dengan syariat? Contohnya yakni seorang wanita itu melamar laki-laki, bukan laki-laki melamar wanita. Nah, itu bertentangan dengan syariat. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nabi SAW, coba kita lihat siapakah istri baginda Rasulullah SAW. Istri-istrinya pertama kali adalah istri Nabi SAW adalah dari bangsanya sendiri, dari sukunya sendiri. Makanya kemarin ada orang bertanya kepada Ustadz, ya Ustadz, ada pengumuman di sana bahasanya Libya itu kelebihan perempuan, wanitanya jumlahnya sangat banyak, sehingga wanita yang menuntut kepada negara karena mereka tidak pernah dapat jatah laki-laki untuk menikah karena jumlah wanitanya lebih banyak. Bahkan keluar pengumuman dari negaranya sendiri boleh seorang laki-laki itu berpoligami. Ustadz, ana dari Indonesia mau daftar gitu. Istrinya orang Libya. Saya katakan di sini, antum siap sehari 4 ekor ayam? Kalau kita makan ayam sepotong 2 potong itu sudah cukup. Itu kalau orang Arab 4 ayam baru cukup. Ya. Seminggu itu mesti dia mencari daging-dagingan untuk dia jadikan sebagai makanan keluarganya. Nah, itu tabiat yang ada pada masyarakat Arab. Nah, ini yang dinamakan al-kufu. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala termasuk wa ashiruhunna bil ma'ruf, kalau ma'rufnya kita menafkahi istri kita 100 ribu itu ma'ruf di negeri tadi. Tapi belum tentu ma'ruf, belum tentu sama dengan negeri yang lainnya. Nah, makanya Islam itu memperhatikan hal-hal yang demikian agar pernikahan itu tetap ada, tidak terjadi perceraian. Na'udzubillahi min dzalik. Dasar yang kedua, Nabi SAW pernah mengatakan demikian. Khairukum khairukum li ahlikum, khairukum khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sebaik-baik kalian. Jadi orang yang paling baik di antara kita ini adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Subhanallah. Dan akulah orang yang paling baik kepada istri. Subhanallah, istri Nabi SAW 9, bahkan lebih yang tetap bersama Nabi adalah ada 9. Akulah orang yang paling baik kepada 9-9-nya ini. Ya, ini manajemen apa yang dipakai oleh Nabi SAW ini? Ya, kalau beliau tidak memiliki leadership yang kuat, maka keruntuhan rumah tangga yang akan dihadirkan oleh Nabi SAW. Tapi subhanallah azim, beliau luar biasa memanage keluarganya sendiri, berhasil. Ya. Maka ketika orang itu mau, Ustaz, ana mau poligami, silahkan. Hukum poligami itu apa Ustaz?
Kalau ana mengatakan mubah, ustadz lain mengatakan sunnah, silahkan. Kalau ana mengatakan mubah, apa dasarnya ustadz mengatakan mubah? Dasar ana kitab Adwaul Bayan, tafsir Adwaul Bayan. Ustadz yang lain mengatakan sunnah, kalau ana mengatakan mubah. Apa dasarnya ustadz? Mubah, boleh. Kalau sunnah kan beda sama mubah. Kalau sunnah anda lakukan, anda dapat pahala. Kalau mubah, silahkan. Dilakukan silahkan, tidak dilakukan silahkan. Dasarnya apa Ustaz? Kitab Adwaul Bayan yang pernah saya baca. Di situ Syekh Al-Amin As-Sanqaiti rahimahullahu taala menjelaskan mathna au thulatha au ruba' dengan penjelasan yang gampang sekali. Ya, masna wa di situ menunjukkan wahul ibahah, boleh. Boleh saja. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi istri lebih daripada 4 dan tidak pernah terjadi konflik yang berat ya. Konflik yang berat artinya konflik yang menyebabkan perceraian. Jangan sampai orang berpoligami tapi ternyata dia pisah satu pindah yang lainnya, pisah satu pindah yang lainnya, pengen cari yang baru lagi, yang baru lagi, yang baru lagi. Ini bukan manhajnya Nabi, bukan caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika ada orang ingin memisahkan istrinya. Ustaz, anak begini. Saya nasihati, cobalah kalian sabar kepada istri-istri kalian, karena Nabi SAW mengatakan, aku sebaik-baik orang kepada istriku. Kalian sabar, kenapa? Karena salah seorang syekh yang pernah saya tanya, ya syekh, bagaimana sabarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istrinya? Sabarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istrinya, selama istrinya tidak berbuat syirik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabar mengikuti istri-istrinya. Begitu pula kita. Kenapa? Karena istri itu diciptakan khuliqna min dila'in a'waj. Kata seorang syekh yang namanya Syekh Anis Tahir Al-Indonesi ketika kami bertanya tentang bagaimana kehidupan Nabi SAW dengan keluarganya. Kalau seandainya Nabi SAW kita ikuti di dalam menyelesaikan urusan rumah tangganya, maka tidak mungkin saudara-saudara terjadi permasalahan-permasalahan perceraian, permasalahan dan kasus-kasus di pengadilan agama yang tiap tahun menumpuk. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, saya ada kawan di pengadilan agama Jakarta Selatan. Saya tanya per tahun, kasusnya berapa tahun ini? Sekian kasus. Begitu ganti tahun, Desember sudah ganti tahun, kasusnya berapa, udah numpuk lagi, belum terselesaikan. Kenapa belum terselesaikan? Karena minimnya tenaga pencerahan agama Islam atau bimbingan Islam yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Dan juga informasi terakhir, minimnya jumlah qadhi, hakim pengadilan agama yang tersebar seluruh Indonesia. Makanya kemarin kita baca sebuah pengumuman bahasanya Kementerian Agama setahun itu membutuhkan 6.000 sampai 7.000 hakim agama. Dan itu tidak terpenuhi. Hakim agama yang memiliki ilmu agama. Makanya kadang-kadang kita mendapatkan seorang hakim agama tidak mengerti agama. Karena sudah tidak dapat lagi stoknya dari mana. Nah, ketika hakim agama itu tidak pernah ngerti agama, maka permasalahan-permasalahan rumah tangga yang terjadi di kaum muslimin tidak pernah selesai. Hakim agama adalah yakni orang yang memiliki background hukum saja, tanpa memiliki background agama. Bagaimana pernikahan dalam Islam, bagaimana bagi waris dalam Islam, bagaimana tata cara ini dan tata cara itu, belum pernah mengerti. Inilah tanggung jawab kita bersama, saudara-saudara. Makanya ketika kita membuat lembaga pendidikan, rata-rata keluarnya alumni lembaga pendidikan, mereka bikin lembaga pendidikan lainnya.
Tidak pernah masuk menjadi hakim agama, tidak pernah masuk membenahi apa yang ada dalam kementerian agama itu sendiri. Lulusan pesantren ini, lulusan pesantren itu, ngelanjutkan pendidikan, ya paling minim mereka akan bikin sekolah baru lagi, madrasah baru lagi. Kesempatan atau peluang menjadi hakim agama kadang-kadang tertutup bagi mereka semua. Ma'asyiral muslimin, cobalah kita lihat apa yang kita dengar saat ini, yang terjadi di rumah tangga, yang terjadi di rumah tangga baru, di rumah tangga lama, yakni nisbah persentasi perceraian terbesar selalu berubah-ubah di setiap daerah. Kemarin rankingnya dipegang Jawa Timur, tahun berikutnya lagi dipegang Jawa Tengah, tahun berikutnya lagi dipegang Jawa Barat. Bahkan ada sebuah desa mencatat bahasanya, yakni dalam tahun ini terjadi 5.000 kasus perceraian dalam rumah tangga. 5.000. Di daerah Kebumen pernah tercatat 5.000 kasus perceraian dalam setahun. Berarti 5.000 orang berantakan rumah tangganya. Ketika berantakan rumah tangganya, subhanallah, apa yang terjadi? Kejahatan sosial, kejahatan ekonomi, dan sebagainya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebab daripada kegagalan rumah tangga? Dari sekian kasus yang pernah saya baca, salah satunya adalah kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kemiskinan itu menjadikan orang itu murtad. Jadi salah satu kasus yang terbanyak yang saya baca dari kegagalan rumah tangga adalah kemiskinan. Masya Allah. Apakah benar Ustaz? Iya. Saya pernah bercerita ke jamaah di satu desa, itu mereka tidak mau sekolah di sekolahan negeri karena di sana masih ada pungutan sebanyak berapa? 5.000 rupiah. Itu sekitar 10 tahun yang lalu. Mereka senang sekolah di sekolahan non muslim, di tempat ibadah mereka. Mereka bukan membayar tapi malah dibayar 5.000 rupiah per bulan. Cuma dengan 5.000 rupiah mereka pindah ngajinya, sekolahnya. Jadi yang tadinya sekolah di negeri tidak mau, lebih baik sekolah di rumah ibadah ini. Akhirnya kita sebagai kaum muslimin melihat kondisi desa Tluko ini di antara lereng Gunung Merbabu sana, akhirnya kita terpanggil. Akhirnya kita bikin masjid dengan susah payah di lereng gunung. Ketika selesai masjid itu, maka kita berikan ya TPA, dan setiap yang ngaji sana 5.000 juga. 5.000 menyelamatkan imannya anak muslim. Makanya kita kadang-kadang berpikir ya, kenapa umat Islam seperti ini? Mudah sekali dirayu, dibujuk rayu untuk pindah agama. Dan itulah yang terjadi di mayoritas seluruh wilayah di negeri ini. Makanya bagi-bagi fulus ketika ingin merebut suara fulan dan suara fulan ini sesuatu hal yang ada dan benar-benar terjadi. Dan fitnah itu kita rasakan, dan mereka melakukan seperti itu sudah tidak pernah memikirkan bahasa dengan mereka dibeli suaranya ini akan bermudarat kepada bangsa ini. Mereka tidak pikir itu. Yang dipikirkan oleh umat saat ini, oleh rakyat saat ini, bagaimana anak bisa makan, saya bisa makan hari itu, bagaimana saya bisa senang-senang dengan uang tadi. Padahal uang itu hanya sedikit, tidak berarti. 5.000 kita ngasih parkir kadang-kadang 5.000.
itu di daerah bukan di kota besar, itu bermanfaat sekali. Makanya ketika kita berkurban, kita memberikan buka puasa, itu sangat bermanfaat sekali. Dianggap antum itu adalah malaikat ketika memberikan sedekah kepada mereka. Saya pernah pada waktu itu memberikan buka puasa kepada masyarakat yang fakir. Saya disambut dengan lagu rebana Tola al Badru Alaina, pulangnya dan berangkatnya, kedatangannya dan berangkatnya. Begitu datang, wah ini yang suka ngasih-ngasih bantuan masjid, Tola al Badru Alaina, seperti saya itu Nabi datang pada mereka. Pernah saya mengunjungi beberapa tempat-tempat TPA, muridnya 300, bangunannya mau hancur. Kemudian saya bangunkan masjid di sana, ada bantuan-bantuan dari Timur Tengah. Saya tanya sekolahnya itu, saya tanya sama gurunya, 300 pagi, 300 sore, berapa gajinya? Berapa bapak-bapak ibu tahu gajinya seorang guru ngaji? Berapa? 170.000 per bulan. 170.000 satu bulan. Akhirnya saya bawa investor atau donatur dari Timur Tengah, Syekh, ini 170.000 tuh. Dia butuh masjid. Tempat ini butuh masjid. Dah, jadikan masjid. Ini apakah di luar Jawa? Tidak, masih dalam Pulau Jawa. Ya, masih dalam Pulau Jawa. Nah, melihat kondisi masyarakat ya, dari hasil kunjungan-kunjungan saya ke daerah dan sebagainya, maka saya mengambil kesimpulan, maka betul sekali apa yang pernah disensus oleh petugas sensus tentang persentasi perceraian begitu besar di Indonesia ini disebabkan karena kefakiran. Makanya ekonomi yang mesti kita bangkitkan, dan sebetulnya ekonomi itu bangkit dari masjid. Rasulullah SAW pertama kali datang membangun masjid, dan pertama kali sahabat Nabi SAW Abdurrahman ibn Auf mengatakan, dulluni ala syuq, tunjukkan kepadaku mana-mana yang dinamakan pasar kalian di Madinah ini. Disitulah, di masjid itulah mulai terjadi pembangunan satu pondasi negara Islam terbesar. Maka apabila seluruh masjid di Indonesia ini menjadi sentral daripada pertumbuhan ekonomi rakyat, itu luar biasa. Saya berikan contoh saja. Jamaah masjid sini ada berapa? Kalau di masjid ini ada koperasinya, setiap kebutuhan rumah tangga di komplek ini disupport sama masjid, maka masjid ini luar biasa. Dan itu yang saya lakukan di beberapa organisasi atau pesantren yang saya bangun, yakni menjadikan orang tua wali santri itu disupport semua kebutuhannya dari pesantren dengan jaminan halal. Mau beli ayam halal, daging halal, ini halal, itu halal. Bagaimana caranya Ustaz? Cara saya bukan peternak, tapi saya kumpulkan masyarakat sekitar yang punya peternakan ayam, kami ajari bagaimana cara menyembelih yang benar sesuai dengan syariat. Ayam itu disembelihnya seperti ini, mesti mengucapkan bismillah, tidak boleh nyakiti ayam, dan sebagainya, dan sebagainya. Bahkan sekarang ini sedang kami kumpulkan peternak lele. Bagaimana lele yang halal? Lele yang halal. Apa maksudnya? Maksudnya yakni lele itu ketika kita berikan makan dari jalalah, dari bangkai, itu tidak boleh langsung dijual. Lele kalau makan dari bangkai tidak boleh langsung dijual, tapi dipindahkan di air bersih dulu 4 hari baru dijual. 4 hari sampai seminggu. Karena biar dia bersih dari hal yang kotor ini. Kalau lelenya sendiri halal, tapi yakni bagaimana prosesnya dari kandang satu, dari kolam satu kepada kolam yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita menutup kajian ini dengan tanya jawab setelah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala mujalasat zaujatihi wa muanasatuhunna kulla yawm. Wa an Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha jalasa fi musallahu wa jalasa an-nas haulahu hatta tatlu'a asy-syamsu thumma yadkhul ala nisaihi imra'atan yusallimu alaihinna wa yad'u lahunna wa idza kana yauma ihdahunna kana indaha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempatkan setiap harinya duduk ngobrol dengan istri-istrinya. Setiap hari. Kapan itu? Adalah Nabi SAW duduk bersama para sahabatnya ba'da subuh. Setelah subuh duduk di musallahnya, di masjidnya. Selesai dengan para sahabatnya, beliau datang ke istrinya satu persatu dan duduk dengan mereka. Jadi seorang suami mesti memiliki waktu yang cukup untuk istrinya. Ini manajemen, ini leader. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cobalah kita introspeksi itu. Suami kita berapa waktunya untuk istrinya? Mohon maaf, ini fenomena yang saya dapatkan setiap minggu. Kita sibuk Senin sampai Jumat sugul, kerja. Sabtu Minggu bersama anak istri. Tapi coba lihat gaya kalau kaum milenial sekarang ini, kita pakai istilah milenial. Ya kan? Ada emak-emak, ada milenial itu. Bukan milenial saja, kaum emak-emak juga sama tuh. Ketemu sudah sama suaminya hari Sabtu sama hari Minggu, ayo diajak makan, menuju satu restoran sama-sama. Apa yang terjadi? Yang terjadi, ayahnya sibuk dengan HP, istrinya sibuk dengan HP, anaknya sibuk dengan HP. Kapan waktu ngobrol sama istrinya? Kapan waktu ngobrol dengan anak-anaknya? Nah ini mudarat ya. Mudarat pegang HP. Nanti saya presentasikan bagaimana pengaruh HP dalam kehidupan anak-anak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, cobalah kita peduli. Hal ini sepertinya mudah. Gampang lah. Mudah, nanti juga saya nasihati selesai, jangan. Observasi saya, karena saya dalam dunia pendidikan, saya melakukan observasi itu banyak sekali dari ribuan sampel santri yang saya pernah temui dan saya wawancarai. Salah satu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh santri, oleh siswa, ya kita bicara umum lah ya, siswa, tidak menunjuk kepada lembaga tertentu. Bahasanya sebab pelanggaran yang mereka dapatkan, mereka lakukan, itu karena satu tadi, orang tua tidak pernah cukup memberikan waktu kepada anak. Orang tua tidak pernah kontrol anaknya kemana, sehingga dia terpengaruh dengan yang lainnya. Apalagi zaman sekarang ini, begitu dunia ini terbuka, internet masuk, provider internet masuk ke rumah kita dengan mudahnya, kita berlangganan pun dengan mudahnya, tapi kita tidak pernah menguncinya. Akhirnya anak kita dididik sama orang lain yang namanya internet, bukan hasil didikan kita. Apa yang terjadi? Kemungkaran-kemungkaran. Anak sudah jatuh dalam pornografi, anak sudah dewasa sebelum dewasa, anak ini, anak itu, anak ini, anak itu. Ini kondisi saat ini. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, saudara-saudaraku kaum muslimin, contohlah Nabi SAW. Sediakan waktu antum. Ya. Nabi SAW bermasyarakat, ngobrol sama tetangga-tetangganya, sama masyarakatnya, sama para sahabatnya, berkomunikasi dengan baik. Kalau seandainya umat Islam seperti ini, kalau seandainya seorang leader melakukan seperti ini, maka tidak perlu ada yang namanya dana kampanye. Dana kampanye itu tidak perlu. Kalau seorang leader itu punya sifat seperti ini, punya karakter seperti ini.
berkomunikasi, ramah sama orang lain, bertanya, salam, bagaimana kabar dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan dana kampanye itu mahal sekali. Satu anggota legislatif saja Masya Allah itu mesti keluar sana, keluar sini, cetak brosur sana, cetak brosur sini, banner sana, banner sini, kunjungan sana, kunjungan sini. Masyarakat minta ini, minta itu dan lain sebagainya. Total terakhir sekian. Dan ini kita sangat prihatin sekali dengan kondisi yang seperti ini. Coba kaum muslimin menyontoh apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tiap hari di masjid, masjid dijadikan tempat berkumpul, masjid dijadikan tempat ekonominya, masjid dijadikan tempat kemasyarakatannya. Itu luar biasa. Masjid di mana-mana dibangun, tapi shopnya cuma 2, cuma 3, tapi masjid ini Masya Allah bagus. Masjid dibikin mahal dengan iuran dari jalan-jalan, tapi yang sholat 1 shaf, 2 shaf. Jadi hanya kebanggaan saja punya masjid yang mewah. Wah, kubahnya begitu, Masya Allah, kubahnya coran dan sebagainya, menaranya ada 10, ya, menaranya ada 9 dan sebagainya, tinggi-tinggi. Yang sholat tidak ada. Masjid ya begitu dihiasi dengan emas, tapi hari Kamis tutup. Mana ada masjid tutup? Masjid sedang istirahat. Subhanallah. La masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang dibangun dengan dasar ketakwaan itu lebih baik daripada masjid yang seperti ini. Nah, ini yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Jadi Nabi SAW cara yang pertama, leadership pertama, kepemimpinan pertama yang diajarkan oleh Nabi kita SAW kepada kita, bahasanya setiap subuh Nabi SAW kayak gini nih, duduk dengan para sahabatnya, habis itu duduk bersama istri-istrinya. Kadang-kadang istri-istri kita ini di rumah ada permasalahan ngadepi anak tidak kuat, mesti bapaknya ngadapi. Mau curhat kemana ini? Suami saya sibuk, tidak bisa diajak dialog dan sebagainya. Karena perempuan wanita juga punya keterbatasan ketika menghadapi anak-anaknya. Nah, ini butuh seorang sosok ayah tampil di depan anaknya, tampil di depan istrinya, sehingga betul-betul keluarga itu bisa kita kendalikan dengan baik, dan anak-anak kita bisa kita kendalikan dengan baik. Bukan orang lain yang mendidiknya, bukan masyarakat luas yang mendidiknya, tapi kita sendiri yang mendidiknya. Ingat, hari kiamat nanti Allah akan mempertanggungjawabkan, menanyakan kepada kita, hei fulan bin fulan, apa yang kau lakukan dengan anak-anakmu? Didik dengan baik atau tidak? Anak darah daging kita, dari merekalah doa itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka didiklah mereka menjadi anak yang saleh. Jangan dididik menjadi anak yang tidak saleh. Allah berikan karunia kita, anak itu luar biasa. Banyak orang yang berharap punya anak, sudah puluhan tahun menikah tidak punya anak. Kita yang punya anak tidak pernah mendidiknya dengan baik. Orang yang tidak punya anak mengharapkan mereka punya anak. Ustadz, anak tidak punya anak bertahun-tahun. Bagaimana doa saya bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Didiklah anak orang lain seperti Anda mendidik anak sendiri, terutama yatim. Didiklah yatim. Mudah-mudahan yatim tadi bisa mendoakan kita tatkala kita di alam kubur atau di alam barzah. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan, ada pertanyaan. Ya, baik. Jazakallah khair kepada Ustaz Ali Saman Hasan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ibu-ibu dulu di belakang mungkin ada. Ya, ibu, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz, kajian kita sebetulnya adalah mengenai sunnah Rasul, apa yang wajib kita tiru dan apa yang tidak disunahkan untuk menirunya. Cuman saya punya satu pertanyaan yang agak menyimpang sedikit, tapi masih di dalam topik juga. Tadi dikatakan oleh Pak Ustadz kalau kita beli misalnya ayam atau lele, kita harus memastikan atau paling sedikit tahu bahwa itu adalah halal. Misalnya lele itu mengkonsumsi apa, kemudian kita bersihkan kira-kira 4 atau 5 hari di dalam kolam yang terpisah. Pertanyaan saya, kalau zaman sekarang ini kayaknya susah mau melakukan seperti itu untuk memastikan bahwa lele itu mengkonsumsi yang halal sebelum kita konsumsi. Selama ini saya kalau beli ayam yang sudah dipotong, lele di pasar, hanya bismillah saja Pak Ustadz, dengan harapan mudah-mudahan itu halal. Pertanyaan saya, bagaimana kita memastikan bahwa lele itu dalam kaidah Islam layak untuk kita konsumsi? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi bertanya tentang masalah ayam dan sebagainya. Pertama, untuk tahap pertama, belilah ayam kepada orang yang kita yakini dia adalah seorang muslim. Dia seorang muslim, dia sholat, kemudian dia puasa dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, berusahalah kita saat ini untuk ayam ya. Paling tidak kita membelinya dari tempat-tempat atau ayam-ayam yang masih hidup. Kan banyak ayam masih hidup. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf, mudah-mudahan ini merupakan solusi bagi Indonesia ke depan. Adanya undang-undang halal yang telah disahkan, ini akan memicu atau akan mewajibkan kepada semua pedagang untuk berlabelkan halal. Saat ini kita menemukan label halal itu sudah ada undang-undangnya, tapi tidak diangkat secara tegas di permukaan. Kalau seandainya diangkat secara tegas, maka insya Allah semuanya akan mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah. Saya berikan contoh, di Saudi dulu itu mereka mendapatkan kiriman daging ayam dari Brazil yang dieskan. Kemudian setelah diteliti, mereka ternyata tidak menyembelihnya dengan bismillah. Akhirnya diberhentikan pada saat itu. Jadi mereka tidak komit dengan perjanjian, dengan MOU mereka dengan kerajaan Saudi Arabia. Bahasanya menyembelihnya secara islami. Diketemukan menyembelihnya bukan Islam, akhirnya diberhentikan. Kapan diberhentikan? Setelah pemerintah Saudi Arabia berhasil membuat peternakan besar untuk ayam. Akhirnya lahir peternakan Al-Faqih dan lain sebagainya. Dan peternakannya luar biasa, pakai AC ya. Ternak ayam itu pakai AC. Saya pernah ngelihat ternak ayam pakai AC. Kita aja karena saking panasnya di sana. Kemudian yang kedua, tahap ketiga, ketika kita sudah mencoba untuk mendapatkan yang baik dengan cara seperti itu, yang ketiga adalah semua sembelihan muslim itu adalah halal. Hukum sembelihan seorang muslim, hukumnya adalah halal. Ya kan? Semuanya. Untuk kehati-hatian saja saya katakan tadi, maka seorang harus bisa melakukan tahapan-tahapan tadi. Jadi memang tidak disupport secara besar-besaran oleh pemerintah dalam masalah ini. Kita mendapatkan ayam begitu saja, tapi paling tidak kita teliti, kita tahu mana ayam yang disembelih, mana ayam yang sudah bangkai disembelih. Ibu-ibu mungkin lebih tahu mana ayam yang masih hidup disembelih atau sudah jadi bangkai disembelih. Ya, ciri-ciri tahu. Dan saya pernah melakukan survei di pasar ya, di pasar. Ketika kita ingin beli ayam dari pasar, mungkin orang-orang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang tidak pernah menyembelih bangkai ayam dijual lagi, itu mungkin orang muslim saja atau orang yang taat kepada Allah saja. Yang lainnya tidak peduli. Ya, ayam sudah meninggal, sudah mati ya,
sudah bangkai ya, itu disembelih kemudian dijual. Itu pernah saya dapatkan hal itu. Kemudian yang berikutnya, ayam yang sudah bangkai itu dibumbui warna kuning dan dijual bebas pakai motor dan sebagainya itu. Itu pernah saya temui, pernah saya selidiki hal-hal seperti itu. Jadi mungkin kita sebagai umat Islam cukuplah kita berhati-hati dan cukuplah kita teliti dalam memilih hal ini. Kemudian masalah lele. Lele itu ada dua. Lele yang diternakan sama lele yang bebas. Lele yang diternakan seperti contohnya peternakan lele itu menggunakan pelet, makannya menggunakan pelet. Nah, lele yang diternakan bebas biasanya dia lebih gemuk, lebih besar ya, dagingnya lebih banyak karena tadi itu. Nah, di sini ketika kita beli lele itu biasanya belilah lele yang masih hidup kemudian taruhlah di tempat atau di air yang bersih sehingga dia bisa menghirup atau hidup di tempat yang bersih dulu. Baru setelah itu kita inikan. Kecuali lele yang mana lele itu adalah lele dari tempat peternakan, itu sudah insya Allah sudah tidak ada masalah dengan hal seperti itu. Yang saya maksudkan tadi adalah lele yang diternak dari peternakan yang umum, dia makannya apa saja, ya. Dan biasanya dia lebih besar atau lebih gemuk karena makanannya apa saja. Ya. Ya, pertanyaan berikutnya. Ya, Syukron baik. Pak Ustadz. Hayat. Mungkin ada bapak-bapak yang mau bertanya salah satunya. Silakan. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak Ustadz, ini satu fenomena. Ada orang merasa bangga, dia menikah lebih dari satu. Iya. Bahkan kalau menemui temannya yang cuma satu, mereka sedikit meledek. Iya. Bahwasanya ini dan itu merasakan sunnah Rasul. Masya Allah. Dan lain-lainnya. Padahal secara ekonomi kemampuannya mereka dikatakan kurang. Kemudian ada satu lagi fenomena para pejabat, para pimpinan, apakah itu di pemerintahan atau di perusahaan-perusahaan BUMN atau setara, mereka dengan bangganya sukses di kantor, tetapi dalam lingkungannya dia nggak bisa bergaul, bahkan merasa merasa mereka kelihatan bangga dan sombongnya. Bahkan di keluarganya, anak istrinya nggak karuan. Pertanyaannya, tanggung jawab siapa seperti ini? Apakah dari para ustadz, pemerintah, atau bagaimana? Mohon ada penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tentang masalah poligami. Orang meledek, mengejek orang yang tidak berpoligami. Saya katakan yang pertama, bahasanya ketika seorang itu mengambil pendapat poligami itu adalah sunnah, berarti ibadah, bukan? Ibadah, seorang tidak perlu pamer kepada orang lain. Ketika dia pamer ditakutkan, ibadah itu jadi riya. Ibadah itu jadi riya dan tidak berpahala bagi diri dia. Kemudian yang berikutnya, ingat, ini khusus orang yang berpoligami. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, setelah masna au thulatha au ruba, Allah mengatakan setelah itu, apa perkataan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ancaman bagi siapa yang tidak berbuat adil. Itu yang pertama. Kemudian orang-orang yang tidak berpoligami, bagaimana nasihat kita kepada mereka? Orang-orang yang berpoligami, yang tidak berpoligami, kita katakan, kita husnudzon kepada mereka, bahasanya mereka ingin memelihara anak dan istri mereka, dan mereka ingin menjadikan mereka anak-anak yang saleh dan mereka belum memiliki kemampuan untuk ke sana. Jadi masalah poligami itu adalah masalah ibadah bagi yang mengatakan itu adalah sunnah.
maka tidak perlu dipamer-pamerkan, tidak perlu dibangga-banggakan dan lain sebagainya. Bapak mengingatkan saya kepada satu peristiwa, yakni ada orang yang membanggakan berpoligami. Akhirnya beberapa bulan kemudian terjadilah perceraian. Ya, terjadilah perceraian. Kemudian orang ini konsultasi dengan saya katakan, ya itu tadilah, antum setiap ada perkumpulan para ustadz selalu bangga. Sekarang mengalami apa yang antum alami, maka tidak perlu ini diceritakan sama orang lain. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata kita berhasil di dalamnya, maka pahala besar kita dapatkan. Nabi pun juga sama. Ketika Nabi SAW melakukan poligami, Nabi SAW tidak pernah didapatkan dalam hadis beliau mencerca, mencaci dan merendahkan orang yang tidak berpoligami. Begitu pula para sahabat Nabi SAW. Jadi poligami zaman now itu harus sama dengan poligami zaman Nabi SAW dulu. Jadi dasarnya iman kalau dulu itu. Kalau sekarang ini, mohon maaf, ya mungkin tadi itu kata orang Jawa, sok-sokan, bangga-banggaan dan lain sebagainya. Nah ini mungkin tidak sama dalam mengambil sunnah Nabi SAW. Jadi ketika orang berpoligami, dia harus total dia mengambil bagaimana ajaran Nabi SAW dalam berpoligami. Jadi jangan diambil yang ininya saja, yang enaknya saja, tapi yang lainnya dia diambil. Itu yang pertama. Yang kedua tentang fenomena tentang pejabat yang sukses di kantornya, di departemennya, di kementeriannya dan lain sebagainya, tapi tidak sukses di masyarakatnya. Pertama, ma'asyiral muslimin, bahwasanya Nabi SAW itu sukses di mana-mana. Karena apa? Karena tadi itu, karena niat ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sukses di departemennya karena ada kaitannya. Ketika kamu berbuat ini ada gajinya, tidak berbuat sini tidak ada gajinya. Dia menjadikan dia sukses di sana. Ya. Jadi kepemimpinan yang seperti ini adalah kepemimpinan yang gagal. Jadi kepemimpinan bukan luar dalam. Kalau dia sukses, betul-betul sukses seperti yang ada pada diri Nabi SAW, maka kesuksesan yang benar yang diraih oleh seorang pemimpin ini, yakni dia menjadikan karyawannya, anak buahnya takut kepada dia, hormat kepada dia di luar kantor dan di dalam kantor. Itu sukses yang sebenarnya. Oleh sebab itu, jadilah pemimpin yang pertama takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia pemimpin yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, memimpinnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan sukses dunia dan akhirat. Dia akan sukses di dalam perusahaannya sendiri atau di masyarakatnya. Itu kelihatan sekali orang-orang yang seperti itu. Keikhlasan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia bukan segalanya bagi diri dia, tapi dunia itu hanya lewat di depan diri dia. Nah, mungkin buku ini yang akan mengajari kita insyaallah ta'ala bagaimana menjadi pemimpin yang sukses, seorang leader yang sukses, seorang ketua yang sukses, seorang tokoh masyarakat yang sukses. Ya. Amalkan yang pertama saja. Yang pertama yang saya katakan tadi, pemimpin ini kumpul di masjid dengan masyarakatnya, ya. Kemudian dia habis itu pergi ke kantor, kumpul dengan orang yang dipimpinnya di kantor, maka dia diterima di masyarakatnya dan di departemennya atau di kantornya. Ya. Kuncinya apa? Takut kepada Allah, ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebetulnya kewajiban para tokoh agama untuk menyadarkan umatnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seperti Rasulullah SAW dalam memimpin. Amin. Ya. Baik, karena waktu sudah cukup siang, mari kita akhiri bersama-sama kajian pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.